Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari Paguyuban Nur Ahad. Setelah sebelumnya kita sudah membahas masalah tenaga inti, tenaga murni, tenaga gaib, yang fokusnya pembahasan yang paling terbaru adalah tenaga murni dan tenaga gaib. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah bagaimana caranya memperoleh tenaga dalam dengan cepat atau cara melatih tenaga dalam. Nanti baru setelah itu kita akan belajar bagaimana cara mengolah tenaga dalam untuk bisa menyerap menjadi tenaga inti, tentunya dengan level yang lebih tinggi, terus-terusnya menjadi tenaga murni dan tenaga gaib. Sebelum kita masuk ke pembahasan, masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, jadi untuk melatih tenaga dalam itu sebetulnya sangat banyak, metodenya sangat banyak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang biasa praktisi bela diri juga paham betul itu. Jadi ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan satu-satu, ada pernapasan segitiga, ada pernapasan 4 penjuru. Cuman di sini saya akan memberi gambaran sedikit saja. Intinya saat melatih pernapasan itu usahakan di tempat yang terbuka. Jadi di tempat yang terbuka mungkin di lapangan, atau mungkin kalau bagi teman-teman yang rumahnya sudah bertingkat, kita bisa di balkon atas. Posisinya rileks. Jadi duduk bersila, posisi badan tegap, mata bisa pejamkan, konsentrasi penuh. Kita tarik napas pelan-pelan, kita tahan di dada. Ini untuk pernapasan dada. Jadi kita tahan di dada. Kalau saran saya dari kami, Paguyuban Nur Ahad, jadi itu kreativitas saya sendiri. Jadi tarik pelan-pelan, posisi rileks, bersila ya, tangan di atas kaki begini, bisa terbuka, bisa tertutup. Tapi baiknya tangan menghadap ke atas, jadi jangan ditutup ke bawah. Jadi tangan ini menghadap ke atas begini, di atas kaki, jangan ditutup ke bawah, karena kalau ditutup ke bawah, akhirnya energi panas badan itu akan kembali menyerang badan kita sendiri. Jadi tujuannya kenapa kita buka begini, itu supaya energi panas bisa lepas dan kita bisa menyerap energi dari luar. Seperti itu, badan tegap, kita rileks, kita pejamkan mata, kita tarik pelan-pelan dari hidung, kita tahan di dada, itu usahakan minimal 7 ketukan. 7 ketukan detak jantung. Jadi tujuannya dari pejamkan mata adalah kita bisa konsentrasi penuh dan bisa merasakan detak jantung kita sendiri. Jadi kita bisa merasakan sensasi tarik napasnya tadi, kita pejamkan mata, kita sambil konsentrasi, kita hitung detak jantungnya. Berapa kali detakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minimal 7 kali hitungan. Nah, itu 7 kali hitungan itu usahakan setiap kali detak jantung, 1 detak, itu upayakan sambil berzikir. Jadi 1 detak berzikir, Allah, 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 Allah. Itu nyampe 7. Nah, setelah 7 kali kita keluarkan pelan-pelan, pelan-pelan sekali, jangan sampai bocor. Pelan-pelan kita keluarkan, nyampe habis, terus jangan sampai ada jeda. Jadi jangan sampai lepas napas, terus kedua jangan. Jadi lepas pelan-pelan, habis, langsung kita tarik lagi pelan-pelan. Kita tarik pelan-pelan, setelah udah full, kita tahan dada lagi,
sampai sama dengan 7 kali eh, hentakan tadi, 7 kali detak jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Kita ulangi seperti itu terus-menerus berkali-kali, minimal nyampe 7 kali tarikan. Jadi tarik, buang, tarik, ya berarti hitungannya kan 1. Jadi sampai 7 kali. Nah, itu yang penapasan dada. Nanti 7 kali itu kita upayakan setiap hari kita lakukan seperti itu minimal 7 nyampe 9 hari. Kalau kita sudah terbiasa, terbiasa dalam artian kita tidak memaksakan tapi badan kita juga menerima, rileks. Makanya diperlukan konsentrasi yang tinggi. Nah, itu harus pejamkan mata. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan sedotan energi alam masuk ke badan kita. Itu satu. Sebagai catatan perlu diingat, jadi latihan pernapasan itu waktunya juga penting. Jadi bisa pagi atau malam. Itu nanti akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau pagi itu akan lebih menyehatkan badan. Maksudnya yang kita dapatkan adalah energi untuk memperkuat otot, memperkuat fisik, memperkuat jasad, begitu. Namun kalau yang kita cari adalah kekuatan spiritualnya, nah itu kita latihannya di malam hari karena atmosfernya berbeda. Ya. Kalau pagi pun itu saat latihan itu bukan pagi yang sudah telat. Jadi setelah mungkin yang bagi yang umat muslim setelah sholat subuh mungkin istirahat sebentar sebelum matahari terbit, nah itu kita mulai atur napas atau kita mulai olah napas tadi. Nah, itu yang pernapasan dada. Nanti kalau 7 sudah bagus, kita sudah bisa menyesuaikan dengan baik, meningkat lagi langsung naik ke 9 hitungan. Nah, itu upayakan rutin seperti itu, insya Allah nanti akan cepat kita bisa merasakan. Dengan catatan itu tadi, pejamkan mata, konsentrasi. Sebetulnya nggak pejamkan mata juga tidak apa-apa. Cuman kalau tidak pejamkan mata, kalau tidak biasa nanti pikiran akan pecah. Maksudnya pecah terbagi dengan apa yang kita lihat. Begitu. Kalau kita pejamkan mata, kita konsentrasi, kita fokuskan pikiran kita ke titik di antara apa ini kedua alis ya, di antara kedua alis di sini tengah sini kita imajinasikan semuanya kumpul di situ sambil kita rasakan detak jantung kita. Insya Allah akan lebih cepat. Mungkin itu yang pernapasan dada. Kalau pernapasan perut, ya sebetulnya sama saja. Cuman tahan di perut setelah serot tinggi habis, terus kita tahannya di perut, bukan di dada. Nah, itu cuma untuk menguatkan otot-otot perut. Biasanya praktisi bela diri yang memakai itu. Nah, kalau untuk yang pernapasan yang lainnya mungkin tidak perlu saya kasih contoh satu persatu karena intinya di sini adalah pernapasan untuk spiritual. Jadi saya sarankan pernapasan untuk spiritual juga bisa dibagi dua, untuk fisik ataupun untuk uh, yang spiritual, spiritnya maksudnya. Itu tinggal waktunya, mau pagi atau mau sore hari. Untuk masuk ke pernapasan biar supaya bisa masuk ke level tenaga murni itu nanti setelah kita betul-betul sudah bisa merasakan apa ya sensasinya, kita sudah bisa merasakan sensasi serotan tenaga alam tadi. Kalau kita sudah bisa masuk ke itu, baru kita bisa mulai mengolah bagaimana caranya kita bisa menyerap semua energi tenaga murni. Jadi kalau untuk tenaga dalam yang dasar itu saja tadi pernapasan dada, kalau tenaga murni atau tenaga dalam murni itu levelnya di atasnya tenaga inti. Karena sebetulnya
Setelah kita bisa mengelola tenaga dalam tadi dijadikan tenaga inti, barulah kita bisa mengelola tenaga inti tadi untuk kita salurkan jadi tenaga inti 4 unsur yang seperti kita jelaskan kemarin, bumi, geni, banyu, angin, itu kita kelola menjadi satu, kita ambil saripatinya dari tenaga itu, kita pakai untuk tadi saya bilang charging tadi. Jadi buat kita imajinasikan kayak charger, kita transfer tenaga murni kita untuk menyembuhkan, untuk menambah tenaga, seperti itu. Kalau cara sendiri daripada melatih tenaga inti, nah itu sama. Jadi posisinya tetap sama. Kalau kayak pernapasan tadi sama begitu. Kalau posisinya malam hari, berarti panas yang kita pakai adalah panas bumi. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin adalah yang kalau malam hari megang tanah di tempat-tempat tertentu rasanya panas begitu. Jadi tanah tadi, unsur tanah, selain kita ambil unsur tenaga tanahnya, kita ambil unsur panas buminya gitu. Dan kalau orang kritis nanya energi apinya dapatnya dari mana, ya dapatnya dari panas bumi tadi. Kalau siang hari energi apinya dapatnya dari mana? Dari terik sinar matahari, seperti itu. Sama caranya sama ya. Jadi kita duduk tegap begitu tadi. Kalau masalah menghadap itu kan cuman sebetulnya fanatik saja. Mau menghadap kemana nggak masalah. Ada menghadap ke timur, ada menghadap ke barat, monggo. Mungkin kalau bagi sebagian kalangan orang Jawa mungkin lebih fanatik menghadap ke timur. Seperti itu. Maksudnya menghadap ke timur menyongsong matahari pagi. Cuman kan itu kan pada malam hari situasinya. Kalau saya pribadi, kalau untuk menghadap kemana terserah. Siapa yang mau menghadap kemana monggo. Mau menghadap ke timur silahkan, ke uh, barat silahkan, ke utara silahkan. Seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, saya menghadap ke barat. Jadi menghadap ke barat. Kenapa ke barat? Ya karena kita sesuaikan saja dengan kemantapan hati kita. Uh, Intinya ya tetap kita la ilaha illallah. Jadi intinya sumber semua daripada kekuatan itu datangnya dari Allah. Seperti itu. Itu bagi keyakinan kami umat muslim. Jadi tetap duduknya tegap begitu, bersila, tangan dibuka begini. Saat tangan dibuka, saat kita pernapasan tadi, kita sudah tentunya kita sudah bisa merasakan sensasi daripada tarikan alam tadi ya, sensasi dari panas, dingin, hangat dan sebagainya tadi. Itu kita imajinasikan telapak tangan kita yang terbuka itu menarik, menarik energi inti alam. Jadi menarik energi inti alam kita masukkan ke dalam badan kita. Setelah sudah masuk ke dalam badan kita, kita agak tegangkan sedikit. Agak tegangkan sedikit. Jadi dimulai dari punggung belakang sampai ke kaki itu agak kita tegangkan. Tegangkan bukan berarti cuma tegang saja ya, tegang tapi menyerot, menarik tenaga alam tadi kita fokuskan, kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi ibaratnya seperti itu tadi saya mungkin kemarin saya sampaikan seperti medan magnet tadi. Seperti itu. Memang nanti sensasinya kalau kita sudah betul, sudah caranya sudah benar, memang akan capek di badan rasanya capek karena ini hanya tidak hanya olah napas saja, cuman juga termasuk sampai ke otot-ototnya karena kita serap betul-betul itu tadi tenaga alam karena tenaga alam ya luar biasa dahsyat makanya kita juga harus sekuat tenaga seperti itu. Setelah sudah ketukannya sampai kalau ini tidak kita mulai dari 7 jadi langsung ke 9 ketukan ya sama bagi yang umat muslim ya monggo kalau kalau saya pribadi seperti itu tadi saya berzikir Allah 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 setiap kali detak jantung tadi kali langsung ke 9 kali mungkin kalau yang beragama lain ya tidak berzikir juga tidak apa-apa. Umat muslim pun kalau seandainya tidak mau berzikir ya tidak apa-apa. Itu bukan suatu keharusan. Cuman kalau saya sendiri kemantapan saya seperti itu.
Jadi kita upayakan di setiap tempat kita selalu mengingat Sang Pencipta seperti itu. Nah, terus kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Jadi serot sekuat tenaga, kita kuatkan semua otot-otot badan mulai dari punggung belakang, kita mulai dari punggung belakang begitu, nanti akan naik ke sisi pundak, ke dada, semuanya. Biasanya yang paling sulit itu kaki, karena sensasinya kadang-kadang kita nggak dapat. Memang jatahnya paling belakang. Maksudnya dapatnya energi alam full itu biasanya dimulai dari belakang. Belakang ke depan ke semuanya, kaki baru kepala biasanya seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman yang mencoba akan merasakan sensasi yang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Seperti itu. Nah, untuk pembahasannya tenaga atau latihan tenaga dalam yang paling utama mungkin itu ya. Jadi tenaga dalam itu sendiri, yaitu tadi pernapasan yang mungkin bisa pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan satu-satu, pernapasan segitiga, pernapasan 4 penjuru. Itu gambarannya kalau dada perut itu hampir sama. Ya itu tadi. Jadi tahan dada atau tahan perut. Kalau satu-satu ya mungkin gambarannya bergantian. Jadi dada kita buang ke perut, kita tarik ke dada, kita buang ke perut, seperti itu, bergantian seperti itu. Mungkin kalau segitiga itu saya tidak mau menjelaskan karena takutnya nanti dikira fanatik ke salah satu perguruan bela diri. Kalau pernapasan 4 penjuru ini sebetulnya sama sebetulnya, metodenya itu sama seperti menyerap tenaga inti alam, cuman dia dilakukan di pagi hari dan dengan gerakan. Ya, gerakannya apa ya? Kita berdiri begitu, terus tangan kita buka, kita luruskan, kita bungkuk. Jadi kita tangan ini kita ke bawah begitu, serap tenaga dari bawah, kita tarik pelan 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 pelan, gitu kita tarik terus sampai kita buang ke belakang. Itu dimulai dari kita menghadap ke timur. Itu 9 kali, 9 kali. 9 kali terus kita bergeser ke arah tenggara berarti. Oh, maaf ke selatan. Jadi dari timur kita bergeser ke selatan. Selatan juga demikian. Caranya sama. Jadi kita berdiri begitu, berdiri, maaf saya nggak berdiri ya, karena kalau saya berdiri kameranya nggak bisa melihat secara full. Berdiri begitu kita posisinya begitu, kita tarik sama. Pas waktu narik tangan nggak boleh ditekuk ya, jadi posisinya ke bawah begitu, naik terus tangan lurus, lurus begitu, nanti langsung buang. Waktu narik itu ya begitu juga dengan napas, berarti dengan napas narik begitu, narik baru buang ke belakang. Itu 9 kali, 9 kali timur berarti terus selatan 9 kali juga, barat 9 kali juga, utara 9 kali juga, kembali lagi ke timur. Itu kita ulangi terus sampai 7 atau 9 kali. Fokusnya kita menyambut sinar matahari pagi datang tadi. Seperti itu. Pernapasan 4 penjuru seperti itu. Sebetulnya sama, intinya itu cuma mau menarik tenaga alam, cuman mungkin metodenya, caranya yang berbeda. Kan begitu. Jadi kita harus pakai gerak. Itu juga mungkin dipakai di bela diri juga, mungkin ada yang pakai jenis yang seperti itu. Oke, mungkin sementara itu. Jadi kalau untuk pernapasan atau melatih tenaga dalam biar mendapatkan tenaga dalam murni atau tenaga dalam gaib, mungkin nanti saya cari atau saya eh, upayakan menjelaskan dengan singkat ya caranya bagaimana kan begitu. Cuman yang paling pokok, paling utama ya tadi pernapasan yang dasar tadi, pernapasan dada yang saya pakai, terus mungkin pernapasan untuk menyerap tenaga inti alam tadi. Ya seperti itu tadi caranya sama, pokoknya intinya kita duduk bersila, badan tegap di tempat yang terbuka. Kalau tempat sama ya, tempat yang lapang, yang terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
atmosfer yang kita dapatkan itu masih bagus, masih murni. Oh, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau di pegunungan itu lebih baik. Karena jauh dari polusi. Karena kan kita mainnya kan napas, jadi kita udara angin maksudnya kita serap, kita konsumsi, kita buang. Saat kita buang kan karbon yang kita buang. Saat kita serap lagi, kalau kita nyerapnya oksigen yang bagus, yang murni, otomatis insya Allah nanti peredaran darah juga akan semakin lancar, jantung juga berfungsi dengan baik, kesehatan juga akan terjaga dengan baik. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan untuk latihan pernapasan. Di lain waktu kita sambung dengan eh, cara-cara atau metode bagaimana atau lebih detail lagi masalah tenaga murni dan tenaga gaib, cara melatihnya seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.